Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan pengolahan SO Android. Nah, di dalam konten kali ini terdapat 4 poin, yaitu sejarah Android, struktur Android, pengolahan Android, dan conclusion. Jadi, kita akan bahas yang pertama, yaitu sejarah Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisensi Apache 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon, pintar, dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur Android. Android terdiri dari 5 struktur, yaitu Linux kernel, libraries, Android runtime, application framework, dan application layer. Tetapi, di dalam 5 tersebut terdapat cabang-cabangnya lagi. Seperti pada application layer terdapat home, contact, phone, and browser, dan lain-lain. Di application framework terdapat activity manager, window manager, content provider, view system, notification manager, package manager, telephony manager, resource manager, location manager, dan XMPP service. Di Android runtime terdapat dua, yaitu Core Library dan Dalvik Virtual Machine. Di bagian libraries, terdapat Surface Manager, Media Framework, SQLite, OpenGLES, FreeType, WebKit, SGL, SSL, dan Lib. Di bagian Linux kernel terdapat Display Driver, Camera Driver, Bluetooth Driver, Flash Memory, Blinders IPC Driver, USB Driver, Keypad Driver, Wi-Fi Driver, Audio Driver, dan Power Management. Yang ketiga adalah pengolahan SO Android. Pengolahan SO Android melibatkan sejumlah komponen dan proses yang bekerja sama untuk menyediakan pengalaman berguna yang mulus dan beragam. Yang pertama adalah kernel Linux. Android berjalan di atas kernel Linux yang menyediakan layanan dasar sistem operasi. Yang kedua adalah Android Runtime atau ART. ART adalah lingkungan pelaksanaan aplikasi Android yang bertanggung jawab untuk menjalankan bytecode aplikasi. Yang ketiga adalah manajemen memori. Android memiliki sistem manajemen memori yang canggih untuk mengelola sumber daya perangkat. Ini termasuk alokasi dan dealokasi memori secara dinamis untuk aplikasi. Yang keempat adalah manajemen proses. Android menggunakan manajemen proses untuk mengontrol dan mengeksekusi aplikasi dan layanan. Yang kelima adalah manajemen daya. OS Android memiliki fitur manajemen daya untuk memperpanjang masa pakai baterai perangkat. Ini mencakup pengaturan mode hemat daya, penjadwalan CPU cerdas, dan kontrol konsumsi daya aplikasi. Yang keenam adalah manajemen perangkat keras. Android menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras untuk menyederhanakan interaksi antara sistem operasi dan perangkat keras. Berikutnya adalah manajemen sekuritas. Android memiliki komponen yang mengelola koneksi jaringan, baik melalui Wi-Fi, data seluler, atau Bluetooth. Ini termasuk manajemen koneksi, penanganan transmisi data, dan manajemen keamanan jaringan. Berikutnya adalah framework aplikasi. Framework aplikasi Android menyediakan berbagai API dan komponen untuk membantu pengembangan dalam membuat aplikasi. Yang ke-10 adalah pembaruan sistem dan patch keamanan. Android menerima pembaruan sistem operasi secara berkala yang menyertakan perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan fitur baru. Yang ke-11 adalah pengelolaan Android Debug Bright atau ADB. ADB adalah alat baris perintah yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan perangkat Android. Yang ke-12 adalah pengelolaan sistem. Android memiliki sistem file yang mengelola penyimpanan perangkat, termasuk penyimpanan internal dan kartu SD. Yang terakhir adalah manajemen jaringan. Lalu, conclusion.
Penting untuk diingat bahwa tidak semua Android memiliki antarmuka yang sama. Jadi langkah-langkah tersebut mungkin berbeda, sedikit tergantung pada produsen dan model perangkat. Jadi sekian video daripada video kita kali ini. Semoga videonya bisa berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.